petang, Mas Evata. Selamat petang, Mas. Kalau dari kacamata Anda, tadi sudah kita beritakan sebenarnya ada dua perspektif. Kenapa akhirnya Amerika Serikat menghentikan serangan sementara. Ada informasi soal rudal yang menipis, ini terkait dengan kekuatan militer. Dan yang kedua karena ada negosiasi yang tengah diupayakan. Kalau dari Mas Evata sendiri lebih condong kemana? Ya, memang Donald Trump telah menghitung. Ya, ada perbedaan informasi juga. CENTCOM mengatakan bahwa Donald Trump harus menyerang kurang lebih 20% lagi fasilitas militer dari Iran. Tetapi hal ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh jenderal mereka sendiri, Kepala Staf Gabungan, bahwa Amerika Serikat sudah kekurangan rudal Patriot. Memang rudal tersebut biasanya diproduksi per bulan itu 20 saja. Akan tetapi data realnya ini kan tidak pasti. Dan tampaknya Donald Trump sengaja membiarkan situasi tersebut untuk memaksa diplomasi ini berjalan dulu. Tetapi berjalan sesuai dengan keinginan dia. Gitu. Dia melihat bahwa ternyata Cina sudah mulai kebakaran jenggot juga. Cina melihat bahwa ke depannya kalau agresivitas dari Amerika Serikat, hasil daripada pertemuan esok ya ketika Israel datang ke Washington, maka bisa saja yang melanjutkan serangan lebih parah lagi adalah Israel begitu. Nah, maka dari itu Donald Trump melakukan pembatasan dulu, dia melihat dulu bahwa situasi ini tampaknya memaksa semua orang harus bekerja keras. Dan situasi yang kedua saya lihat bahwa Amerika Serikat sengaja melempar isu bahwa mereka kekurangan rudal Patriot agar semua negara menyumbangkan dana mereka untuk pertahanan dari masing-masing negara di wilayah kawasan di Liga Arab itu. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan faktor yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari bahwa Amerika Serikat selama ini kan menginginkan adanya tambahan pundi-pundi untuk melakukan perang jangka panjang. Oke, sehingga Mas Evata, sorry saya potong karena kalau ini bisa dikatakan ada kaitannya juga ya dengan sebelumnya Amerika Serikat yang juga meminta tarif dari pengamanan yang dilakukan dari Selat Hormuz. Berarti ini bisa dikatakan sebenarnya dari biaya militer Amerika Serikat selama perang ini sudah membengkak dan perlu dikalkulasi ulang oleh Trump. Iya, membengkaknya kurang lebih ya dana yang dipakai ini 670-an triliun. Tetapi mereka meminta lagi kepada Kongres sekitar 1.500. Artinya mereka harus melakukan eskalasi terus-menerus begitu. Mereka tidak bisa mundur sedikit pun dan mereka tahu bahwa dalam diplomasi level apapun Iran berada dalam posisi yang cukup sulit. Maka dari itu sekarang sudah muncullah isu-isu bahwa ternyata pasokan intelijen mereka disupport oleh Rusia. Maka dari itu mulai terlihat ini siapa yang bermain dan siapa yang tidak. Ditambah ada lagi serangan tambahan dari Ukraina kemarin. Dan sudah terlihat juga Houthi memainkan peran mereka untuk menutup Selat Bab el-Mandeb. Nah, maka dalam kekacauan seperti ini, Amerika berada pada posisi menjaga jarak sedikit untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan-kekacauan ini. Maka saya melihat Amerika belum benar-benar dalam posisi yang cukup sulit, tetapi mereka justru mengatakan bahwa kalau dunia tidak, kami tinggalkan saja dan kalian akan mengalami kerugian yang hebat. Nah, sehingga kalau kita baca strategi yang dilakukan oleh Iran akan seperti apa? Karena selama ini kita lihat Iran selalu menggunakan strategi balasan. Apa yang dilakukan Amerika Serikat itu yang dibalasnya. Ya, tentu Iran ke depannya nanti tetap akan mengancam dengan proksi-proksi mereka. Mereka juga berharap bahwa Selat Hormuz ini menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Jadi ke depannya mereka berharap agar pengentasan terkait dengan masalah diplomatik yang gagal selama ini tidak boleh melibatkan Hormuz dulu. Dan juga masalah nuklir, itu standing point dari Iran. Akan tetapi dalam perjalanan tampaknya diplomasi yang dilakukan oleh Cina, Wang Yi kan sudah bertemu di Kyrgyzstan ya. Mereka sudah mengatakan bahwa harus ada diplomasi tambahan, tidak boleh ada penghentian. Nah, maka dalam posisi tersebut tampaknya Iran terus mengikuti apa yang menjadi bukan keinginan Amerika, tetapi terkait dengan kepentingan energi dunia yang menjadi kepentingan seluruh dunia. Ya. Baik, kita nantikan seperti apa ya eskalasi dari kedua negara di Timur Tengah ini. Terima kasih Mas Evata Filomeno atas perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat.